Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafriya Baharun dengan NIM O1A1201191 dan saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa fenolik dan flavonoid mulai dari definisinya, klasifikasinya, mengidentifikasinya sampai gambaran biosintesisnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama mengenai definisi dari senyawa flavonoid dan senyawa fenolik. Nah, flavonoid ini merupakan salah satu golongan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman yang termasuk dalam kelompok besar polifenol. Senyawa ini itu terdapat pada semua bagian tanaman termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji. Flavonoid mempunyai kemampuan sebagai penangkap radikal bebas dan menghambat oksidasi lipid. Flavonoid juga merupakan senyawa fenol dan termasuk salah satu metabolit sekunder pada tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa fenolik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai respon terhadap stres lingkungan. Nah, senyawa fenolik ini itu berfungsi sebagai pelindung terhadap sinar UVB dan kematian sel untuk melindungi DNA dari dimerisasi dan kerusakan. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua mengenai klasifikasi dari senyawa fenolik dan flavonoid. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa senyawa fenolik ini itu senyawa yang memiliki antioksidan yang paling melimpah dalam makanan manusia. Nah, mereka ini tuh memiliki keragaman struktural yang cukup besar, ditandai dengan gugus hidroksil pada cincin aromatiknya. Nah, menurut jumlah cincin fenol dan elemen struktural yang mengikat cincin satu sama lain, senyawa tersebut ini dikelompokkan dan diklasifikasikan sebagai fenol sederhana, asam fenolik, flavonoid, santon, stilbenes, dan lignan. Nah, setiap kelompok ini itu memiliki mekanisme aksi yang berbeda-beda yang berkorelasi dengan spesifitas struktural yang memberikan sifat antioksidan pada senyawa. Nah, mereka ini bertindak terutama dalam mengais spesies reaktif oksigen, nitrogen, dan klorin, atau juga dapat mengkelat ion logam. Bertindak baik dalam tahap inisiasi dan dalam propagasi proses oksidatif. Nah, metode in vitro yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan senyawa fenolik adalah metode in vitro yang didasarkan pada reaksi transfer elektron tunggal atau reaksi transfer atom hidrogen tunggal. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu identifikasi senyawa fenol. Mungkin di sini kita akan mengidentifikasi senyawa dari ekstrak teki. Mungkin di bawah sini teman-teman bisa melihat gambar dari tumbuhan teki yang dimana ini akan menggunakan gizi MS yang menunjukkan bahwa keseluruhan perlakuan ini mengandung senyawa fenol. Senyawa fenol 2,6 dimetoksi ditemukan pada semua aksesi. Nah, sedangkan jenis senyawa fenol terbanyak itu terdapat pada perlakuan aksesi Cianjur. Maksudnya itu banyak ditemukan di dataran tinggi di kawasan Cianjur mungkin, yaitu 2,4-mentanol, 1,4 benzenediol, 2 metoksi, 4 viniphenol, 2,6 dimetoksi, dan lain-lain. Nah, hal ini diduga karena aksesi yang ada di Cianjur ini kan berada pada dataran tinggi dengan faktor lingkungan yang dominan serta suhu yang relatif rendah sehingga menginduksi pembentukan senyawa metabolit sekunder. Nah, stres suhu rendah juga itu mengakibatkan peningkatan produksi senyawa fenol. Nah, bahwa sintesis isoflavon dan flavonoid juga yang lain juga itu diinduksi ketika tumbuhan ini terinfeksi luka di bawah suhu rendah atau kondisi nutrisi yang rendah. Nah, selain fenol, golongan senyawa lain yaitu senyawa furfural juga ditemukan dan terdapat pada seluruh tempat atau aksesi. Nah, senyawa furfural ini itu mempunyai peran dalam membantu penetrasi herbisida ke dalam struktur daun. Jadi kalau senyawa-senyawa ini juga itu akan ada gitu kalau akan berkembang, atau ada kalau berpengaruh juga terhadap suhu
tempat lingkungannya. Contohnya itu seperti tadi bahwa senyawa fenol itu akan berlimpah kalau berada di dataran tinggi dengan suhu yang rendah, sehingga itu akan memungkinkan senyawa fenolnya itu banyak, mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai biosintesis dari senyawa flavonoid dan fenolik. Nah, kalau ditinjau dari jalur biosintesisnya ini, senyawa fenolik ini itu dapat dibedakan atas dua jenis senyawa, yaitu senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat dan jalur asam sikimat. Nah, kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat ini adalah senyawa poliketida, dan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenil propanoid. Ditemukan juga senyawa fenolik yang berasal dari kombinasi dua jalur biosintesis, yaitu senyawa flavonoid. Nah, sifat dan ciri-ciri senyawa fenolik ini diantaranya itu yang pertama, cenderung mudah larut dalam pelarut polar. Yang kedua itu bilah murni, tak berwarna. Yang ketiga, jika terkena udara itu akan teroksidasi yang menimbulkan warna yang gelap. Dan yang keempat itu membentuk kompleks dengan protein. Yang kelima itu sangat peka terhadap oksidasi enzim. Yang keenam mudah teroksidasi oleh basa kuat. Dan yang ketujuh itu menyerap sinar UV vis. Nah, senyawa fenolik ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat. Nah, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Nah, yang pertama yaitu fenol sederhana dan asam fenolat. Nah, senyawa fenolik ini dapat dalam bentuk paling sederhana itu, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan itu membebaskan asam fenolat larut dalam ether. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon, katekol, pirogalol hidroquinon, asam salisilat, asam protokatekuat. Selanjutnya yang kedua itu fenilpropanoid. Fenilpropanoid ini merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen yang terikat pada ujung rantai karbon propana. Dan yang ketiga itu ada flavonoid. Nah, flavonoid ini itu merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Nah, banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilisasi, alkosilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Nah, flavonoid ini itu mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Selanjutnya itu ada tanin. Nah, tanin ini suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau klat. Nah, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Nah, tanin ini berasal dari bahasa Inggris tanin dan bahasa Jerman hulukono itu tanah, yang berarti pohon ek atau pohon berangan. Pada mulanya ini merujuk pada penggunaan bahan tanin nabati dari pohon ek untuk menyamak belulang atau kulit mentah hewan agar menjadi masak yang awet dan lentur. Teman-teman yang ingin lebih memahami, mungkin di sini saya memiliki daftar pustaka yang mungkin teman-teman bisa akses nantinya kalau mau diakses. Di sini saya mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Saya ambil dari jurnal dan juga dari buku. Mungkin itu saja jawaban serta penjelasan yang saya
bisa berikan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Namun jika ada kesalahan atas pemberian jawaban saya atau kurangnya dari penjelasan saya minta maaf karena saya juga di sini dalam proses belajar. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.